Selamat malam warga Indonesia. Kita buka hari ini dengan pernyataan Presiden Prabowo yang langsung jadi buah bibir. Di tengah tekanan nilai tukar rupiah yang nyaris tembus 17.600 per dolar AS, yang mana ini level terlemah sepanjang sejarah ya, Presiden merespons dengan gaya khasnya, santai. Beliau sempat berkelakar, rakyat desa tidak pakai dolar. Pernyataan ini jelas langsung memancing pro dan kontra, tapi mari kita bedah datanya untuk melihat benturan menarik antara strategi makro pemerintah dan realita yang ada di lapangan. 17.600, gila ya? Ini bukan sekedar deretan angka di layar kaca, tapi realita pasar yang lagi kita hadapi sekarang. Tekanan berat ke rupiah ini datang dari dua arah sekaligus. Ada tensi geopolitik di Timur Tengah yang memanas, ditambah lagi ekspektasi kalau suku bunga Bank Sentral Amerika bakal ditahan tinggi lebih lama. Akibatnya, arus modal global pada pulang kampung ke aset berbasis dolar, dan otomatis menekan mata uang negara-negara berkembang, termasuk rupiah kita tercinta ini. Gak heran kan kalau banyak orang mulai cemas melihat grafik yang terus menanjak ini? Nah, gara-gara kepanikan itulah kutipan viral ini muncul. Waktu meresmikan Museum Marsinah di Nganjuk, Presiden seolah menepis narasi kalau ekonomi kita bakal kolaps. Dalam kesempatan itu, Presiden sedang ingin menekankan bahwa sektor real Indonesia seperti pangan dan energi masih kuat. Intinya, jangan panik cuma melihat angka di layar, lihatlah ketahanan di lapangan. Pertanyaannya sekarang, dari mana sih asal kepercayaan diri pemerintah ini? Bagian 1, mari kita bahas alasan dibalik sikap optimis pemerintah. Kira-kira, apa sih yang jadi pegangan pemerintah sampai mereka bisa tetap tenang di tengah badai dolar? Jawabannya sebagian ada di pengakuan dunia internasional. Bayangkan, di ajang World Economic Forum 2026 di Davos kemarin, Presiden Prabowo dengan bangga mengutip IMF yang menyebut Indonesia sebagai titik terang global. Pujian dari IMF dan optimisme itu bukan pepesan kosong loh, ada data konkret yang mendukung. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menekankan kalau kita ini akhirnya berhasil keluar dari jebakan pertumbuhan 5%. Di kuartal pertama 2026, ekonomi kita sukses tumbuh di angka 5,61%. Inflasinya aman terkendali di sekitar 2%. Postur fiskal kita juga sehat banget dengan defisit yang dijaga ketat di bawah 3%. Fundamental makro yang solid inilah yang bikin pemerintah yakin banget kalau pelemahan nilai tukar nggak akan langsung meruntuhkan ekonomi nasional. Kepercayaan diri ini makin kelihatan tajam kalau kita intip rancangan APBN 2026. Pemerintah merancangnya ibarat perisai tebal buat menahan kejutan global. Fokus utamanya sangat jelas, kedaulatan pangan dan energi. Inilah alasan mendasar kenapa Presiden Prabowo begitu yakin kalau ekonomi pedesaan, yang notabene tulang punggung sektor pangan kita, bakal tetap terlindungi dari badai dolar luar negeri. Secara spesifik, langkah di lapangannya juga lagi digenjot habis-habisan. Ada optimasi 500.000 hektar lahan sawah, ditambah pencetakan 225.000 hektar sawah baru buat menjaga status swasembada. Belum lagi perluasan program andalan, makan bergizi gratis. Program ini beneran menggerakkan ekonomi lokal, karena langsung menyerap hasil panen dari desa. Pemerintah bahkan sampai mempercepat aliran dana untuk bayar pupuk di depan, jadi petani dan peternak nggak perlu pusing mikirin biaya tambahan. Jadi kalau bicara soal makro dan di atas kertas, strategi pertahanan ekonomi ini emang kelihatan solid banget. Masuk ke bagian 2, mari kita cek realita dolar di pedesaan. Oke, secara makro kita aman, tapi para ekonom independen mau wanti-wanti. Kita nggak bisa berhenti cuma melihat angka makro, kita harus cek realita mikronya. Ada satu konsep ekonomi penting yang namanya exchange rate pass-through, atau gampangnya inflasi impor. Ini adalah mekanisme diam-diam di mana pelemahan rupiah itu pelan-pelan bikin harga barang impor naik, yang ujung-ujungnya mengerek harga kebutuhan sehari-hari kita di dalam negeri. Jadi di sini letak perdebatan utamanya, asumsi lawan realita. Bima Yudhistira dari Celios mengingatkan nih, mengasumsikan desa itu kebal dolar cuma karena warganya transaksi pakai uang rupiah, itu penyederhanaan yang bahaya banget. Kenapa? Karena di era globalisasi ini, rantai pasok di desa itu nempel langsung sama harga internasional. Petani memang terimanya rupiah pas panen, tapi ingat, modal awal yang mereka pakai buat bertani itu sangat bergantung sama bahan baku impor. Biar makin kebayang, coba kita lihat transmisi nyatanya ke kebutuhan sehari-hari di desa. Petani butuh pupuk kan? Nah, kandungan fosfat dan kalium di pupuk itu didominasi bahan impor. Buat peternak ayam, 70% bahan baku pakan seperti bungkil kedelai itu barang impor loh, dan harganya aja udah naik Rp200 per kilo. Terus, lauk sejuta umat, tahu tempe, kedelainya impor, harganya udah tembus 13 ribuan per kilo. Belum lagi gas LPG 3 kilo yang sangat bergantung pada propana dan butana impor. Kerasa kan? Secara nggak langsung, masyarakat desa sebenarnya ikut membayar pakai patokan kurs dolar.
Dan dampak ini bukan cuma sekedar teori, semuanya terekam jelas di data BPS. Coba lihat nilai tukar petani atau NTP di Sulawesi Utara ini. Terjadi penurunan tajam dari angka 133 di November 2025, anjlok jadi 123 di Maret 2026. Penurunan daya beli ini jadi bukti nyata, biaya produksi pertanian dan harga barang konsumsi itu naiknya jauh lebih kencang dibanding pendapatan petani dari hasil panen mereka. Realitanya, daya beli warga desa emang lagi tergerus sama inflasi impor ini. Lanjut ke bagian 3, kita bahas soal hoaks usir investor asing. Di tengah gejolak ekonomi itu, isu liar ikut menyeruak. Ada kabar bohong yang menyebar cepet banget di media sosial. Isunya mempertanyakan, benarkah Menteri Keuangan Purbaya menanggapi keluhan pengusaha China soal aturan devisa dengan nada tinggi dan malah mempersilahkan mereka minggat dari Indonesia kalau nggak cocok? Wah, di saat kita lagi butuh-butuhnya aliran dolar masuk buat menguatkan rupiah, isu kayak gini jelas bahaya dan sensitif banget. Langsung aja kita sikat. Kementerian Keuangan sudah bergerak sangat cepat dan menegaskan bahwa kabar itu 100% hoaks. Nggak pernah ada satupun pernyataan bernada mengusir dari sang menteri, ini murni kabar bohong yang sengaja digoreng buat memperburuk sentimen publik yang lagi cemas. Alih-alih ngusir, kalau kita dengar langsung pernyataan asli Menteri Purbaya di acara Indonesia Economic Summit, pesannya justru kebalikannya. Beliau bilang begini, jangan ragu, kami bergerak ke arah yang benar. Silahkan terus berinvestasi di Indonesia. Sangat ramai dan meyakinkan kan? Beliau secara aktif mengajak dunia usaha global buat percaya kalau pemerintah tuh serius ngeberesin iklim investasi kita. Faktanya, kebijakan di lapangan malah akomodatif banget. Terkait keluhan soal aturan devisa hasil ekspor yang sempat diprotes, Menteri Purbaya menjelaskan kalau ada klausa pengecualian buat perusahaan asing yang nggak pinjam dana dari perbankan dalam negeri. Fleksibilitas ini jadi bukti konkret kalau pemerintah tuh justru lagi berusaha keras bikin investor merasa aman dan nyaman nanam modal di sini, bukan disuruh pergi. Terakhir, bagian 4, fundamental kuat, tetap waspada. Jadi setelah kita muter-muter lihat data dari optimisme makro pemerintah, peringatan mikro dari para ekonom, sampai ngelurusin isu hoaks tadi, benang merahnya apa? Di satu sisi, pemerintah berhak kok buat optimis. Fundamental makro kita emang kuat, pertumbuhan di atas 5%, dan bantalan fiskal kita siap melindungi sektor-sektor esensial. Tapi di sisi lain, peringatan para pakar ekonomi itu juga sangat valid loh. Dolar yang mahal ini pasti pelan-pelan merembes ke desa lewat harga pupuk, pakan, dan bahan pokok. Kita nggak bisa tutup mata kalau masyarakat di tingkat bawah lagi menahan beban ekstra akibat inflasi impor ini. Jadi catatannya begini, 1. Pemerintah optimis fundamental ekonomi kuat dan ketahanan di lapangan masih terjaga. 2. Di tengah situasi seperti ini, jangan gampang termakan info bohong yang gak jelas sumbernya. Selalu cek and recheck. Nah, sekarang saya mau lempar balik ke teman-teman nih. Setelah melihat perbandingan data makro dan realita lapangan tadi, setuju nggak sih sama cara Presiden Prabowo menanggapi krisis dengan gaya santainya? Apakah pendekatan ini efektif buat meredam kepanikan publik, atau justru butuh lebih banyak empati buat realita di desa? Jangan lupa tulis opini kalian di kolom komentar ya. Mari kita diskusi sehat. Terima kasih sudah menyimak analisis hari ini dan sampai jumpa.